Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dengan Ibu Brilia. Dan tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai permintaan dan penawaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, masih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah, dan juga kalian itu tetap mematuhi protokol kesehatan setiap kalian keluar dari rumah. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Jika kalian sudah siap belajar, tolong persiapkan juga buku paket kalian, buku tulis atau buku catatan, dan juga alat tulis kalian. Catatlah hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan pada beberapa menit ke depan. Untuk kompetensi dasar pada hari ini masih sama, yakni KD 3.3 dan juga KD 4.3 untuk KD keterampilannya. Pada pertemuan kali ini, kita belum berganti bab atau materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan kaitan antara permintaan dan penawaran. Nah, sebelum masuk ke materi pada hari ini, kita review sedikit materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Nah, benar sekali. Materi sebelumnya kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yang ditunjukkan oleh gambar pertama ini kegiatan apa? Tepat sekali, ini merupakan kegiatan produksi. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan kegiatan konsumsi dan yang ketiga merupakan kegiatan distribusi. Nah, sekarang saatnya kita masuk pada materi pada pertemuan hari ini. Kita akan belajar mengenai supply and demand atau permintaan dan penawaran. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat ketiga gambar di atas? Gambar pertama, orang yang sedang berbelanja sayuran. Gambar yang kedua masih sama, yakni gambar orang yang sedang berbelanja. Dan gambar yang ketiga, ini ada orang yang sedang berbelanja juga di mall. Ketiganya melakukan aktivitas pembelian. Benar begitu? Baik, kita lanjutkan ya. Permintaan atau demand atau D. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu jumlah barang yang diminta, keinginan konsumen atau keinginan pembeli, dan juga jumlah barang yang diminta. Selengkapnya kita pelajari berikut ini. Pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran itu mengalami kenaikan, terutama buku tulis, karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap pembelian buku tulis. Kalian yang sangat membutuhkan buku sebagai seorang pelajar, sehingga kalian itu pada awal pelajaran, kalian akan senantiasa membelinya meskipun harganya sedikit lebih mahal. Begitu pula ketika harga buku sedang turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat itu juga tetap banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat itu tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Nah, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu itu disebut dengan permintaan. Bisa dipahami anak-anak? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang yang lain, jumlah penduduk, dan ramalan akan masa depan. Untuk
Pengertian selengkapnya kalian bisa lihat di buku paket kalian. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dengan grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dengan berbagai kondisi. Dapat dilihat pada contoh di layar kalian, itu adalah gambar mengenai gambar kurva permintaan. Nah, kita belajar contoh terlebih dahulu. Bagaimana cara menggambar kurva permintaan? Pertama, kalian membuat sumbu untuk P atau harga, price atau harga, dan jumlah barang atau quantity. Kita lihat di tabelnya. Ketika harganya 15.000, maka jumlah barang yang diminta hanya 10. Ketika harganya 12.500, jumlah yang diminta akan naik menjadi 20. Semakin murah barangnya, jumlah yang diminta akan semakin banyak. Harga 12.500, yang beli ada 20. Ketika harga 10.000, maka jumlah yang diminta ada 30. Harga 10.000 yang diminta ada 30. Ketika harga 7.500, jumlah diminta naik menjadi 40. Dan ketika harga per kilonya hanya 5.000 atau menjadi sangat murah, jumlah barang yang diminta maka akan semakin banyak, yakni 50. Kemudian dari titik-titik yang telah kita buat, dibuatlah garis yang disebut dengan garis demand atau permintaan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Ini cukup sederhana, kalian bisa memahaminya dengan latihan soal nanti. Permintaan menurut daya beli konsumen itu disebut dengan permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif ini adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Orang yang meminta itu dia mampu untuk membelinya. Sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum ada transaksi. Jadi orang tersebut mampu untuk membeli barang, tetapi tidak melakukan pembelian. Yang kedua, permintaan menurut jumlah konsumen, ya, dibedakan menjadi permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu yakni permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Jadi, permintaan ini satu dengan orang lainnya akan berbeda. Sedangkan permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga tertentu. Dalam hidup kita memiliki banyak kebutuhan, antara lain kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan kita itu tidak akan terpenuhi jika tidak ada yang membuat atau memproduksinya. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kepada konsumen. Sebagai contoh, pada layar kalian itu ada gambar seseorang yang sedang memproduksi roti. Namun, setelah selesai produksi, roti tersebut kemudian akan ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang tersebut. Apabila harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan itu cenderung bertambah. Sedangkan apabila harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang.
Sebagai contoh, ketika virus corona meluas, maka harga masker itu naik, terutama harga masker medis. Disusul dengan banyaknya masyarakat atau banyaknya produsen yang memproduksi masker kain sebagai alternatif dari penggunaan masker medis. Saat virus corona meluas, itu masker kain harganya juga cenderung naik. Maka dari itu, penawaran dari produsen terhadap masker kain kepada konsumen itu juga mengalami kenaikan. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan penawaran ada 4. Yang pertama biaya produksi, kemudian ada teknologi, ada pula harapan untuk mendapatkan laba dari produsen, dan ada pula faktor non-ekonomi. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah pula. Dan jika harga barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Contohnya ketika harga masker melonjak tinggi, maka produsen itu berbondong-bondong untuk menjual masker, baik masker medis maupun masker yang terbuat dari kain. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, kita masuk ke contoh bagaimana cara membuat kurva penawaran. Seperti permintaan bahwa garis tegak lurus adalah garis untuk harga atau P atau Rp, ini ditunjukkan oleh rupiah, dan Q atau quantity adalah jumlah yang ditawarkan. Dalam hal ini, jumlahnya itu bersatuan butir. Ketika harga per butir 4.000, maka jumlah yang ditawarkan 100. Ketika harga 4.000, ini 4.500 seharusnya, jumlah yang ditawarkan 100. Ketika harga naik menjadi 5.500, maka jumlah yang ditawarkan juga naik menjadi 125. Ketika harga 6.000, maka jumlah yang ditawarkan naik lagi menjadi 150. Ketika harga menjadi 7.500, jumlah yang ditawarkan naik pula menjadi 175. Dan ketika harga melonjak tajam menjadi 9.000, jumlahnya pun yang ditawarkan akan juga melonjak menjadi 200 butir. Kemudian titik-titik yang telah kita buat tadi, kita buat garis lurus yang disebut dengan garis supply atau garis penawaran. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham cara menggambar atau cara membuat grafik penawaran? Oke, kita sudah belajar mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita nanti akan lanjutkan dengan latihan soal ya. Nah, kesimpulannya apa? Oke, sekarang Bu Guru tanya, yang gambar yang Bu Guru tunjukkan ini kurva permintaan atau penawaran? Ini adalah kurva penawaran. Jika harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak. Berbeda dengan kurva permintaan, ketika harganya naik, maka jumlah yang diminta itu malah 0. 3.000 yang diminta 0. Oke, bisa dipahami anak-anak? Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pasar dan harga. Jangan lupa untuk mempersiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian pada hari ini. Ibu harap kalian membuat catatan atau membuat kesimpulan di buku catatan kalian. Sehat selalu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.